Halo geng, salam lestari. Lestari. Balik lagi di Obama ya, obrolan bareng Mapakti. Di sini kita akan bincang-bincang bersama siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Esadra Pamungkas, biasa dipanggil Antup. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Lebih semester 5 ya berarti. Ya, semester 5. Ketua Mas Antum ya. Jadi sebelumnya berarti nama nama Mas Antum sendiri itu nama aslinya siapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau nama asli saya itu Trio, biasa dipanggil Trio. Oh, iya. Oh iya, belum berkenalan, nama saya. Oh iya, Nama saya Rizky. kalau di Mapakti biasa dipanggil apa? Nanti wis kebaca aja. Oh, kebaca siap, aja. siap, siap. Mungkin ini sih Mas Antup ya, manggilnya Mas Iya, Antup ya. Itu Mas Antup sendiri berarti udah berapa tahun di Mapakti? berarti kurang lebih di Mapakti itu 2 tahun. Mau 2 tahun berarti ya. Iya, mau 2 tahun. Emang kalau di Mapakti ngapain aja Mas Antup? Ya mungkin kalau di Mapakti itu sendiri itu kayak biasalah, kayak latihan rutin ke tebing dan latihan hutan gunung, terus ada konservasi sumber daya alam, paling itu sih. Berarti kayak lingkupnya banyak ya Iya. main-mainnya. Kalau Mas Antup sendiri lebih sering kemana itu kalau main? Ya mungkin kalau dari saya sendiri itu kan kebetulan saya nih di Mapakti ini kan sebagai kadif rock climbing ya Mas. Jadi kalau di Mapakti sendiri itu biasanya itu kalau saya itu latihan di tebing, kalau enggak kita latihan di wall climbing yang punya Mapakti itu. Oh ini ya berarti Iya, ya. ini Kalau boleh tahu ini untuk ukuran berapa meter Mas tingginya ya Mas? untuk wall Mapakti sendiri ini itu ketinggiannya 15 meter. Untuk lebarnya itu 2 meter lebih. 2 meteran. Ya. Ini udah dari tahun berapa Mas emang? Ini kurang lebih dari tahun 2006, kalau enggak ya 2007 tuh didirikan. Udah lama berarti ya. Iya, lama. Tapi memang sebelumnya juga untuk wall climbing sendiri ini udah pernah digunakan untuk kompetisi apa belum sih Mas? Untuk Ya, kompetisi-kompetisi gitu. kebetulan wall climbing Mapakti itu pernah mengadain di tahun 2016 PWSS. Itu untuk tingkat apa Mas biasanya? Tingkat provinsi. Provinsi. Iya. Kalau nggak salah itu ya mungkin kalau nggak 2016 itu 2017 tuh. Sekitar tahun segituan ya. Iya. Terus untuk berarti Mas Antuk sendiri tuh main ke tebing di daerah mana kalau boleh tahu di Tegal? Kalau di Tegal itu tebingnya itu di Warureja ya, itu ada tebing Gajah. Tapi kalau di Pemalang itu ada tebing Gunung Wangi. Kalau Mapakti sendiri juga sering latihan di tebing Gunung Gajah sama tebing Gunung Wangi. Untuk perkiraan dari sini ke tebing itu berapa jam? Kemungkinan kalau dari sini naik motor ke tebingnya itu kurang lebih 1,5 jam. Paling lambat itu 2 jam sih. Tapi untuk akses jalan aman ya? Untuk akses jalan itu sendiri aman. Karena dari Mapakti juga sering latihan ke sana. Tapi dari segi apa? Untuk jalur dari segi jalurnya itu apa ya? Lebih mudah dipanjati atau gimana tuh untuk dua tebing tersebut? Kalau di tebing Gajah itu kan banyak jalur ya. Itu pas saya sendiri itu pernah naik cuma satu jalur, itu juga nggak sampai top, itu juga baru 2 runner 3 runner. Tapi kalau di tebing Gunung Wangi itu kan ada 2 sampai 3 jalur lah. Itu dari saya sendiri itu alhamdulillah sudah pernah top Mas. Tadi untuk kata top itu berarti puncak ya? Iya, Lu puncak. tebing Wangi berarti berapa jalur? Kemungkinan kalau jalur itu ada 3, kalau nggak salah ya 3. Itu emang berarti dari tebing sendiri tuh jalurnya dibuat sendiri dari tebing itu sendiri atau dari apa namanya kita kita yang bikin? Oh ya, berarti kalau di tebing Gunung Wangi itu kan ada beberapa jalur. Nah, kebetulan pas tahun 2022
itu Mapakti ngadain ekspedisi tebing. Itu dari Mapakti berarti membuat jalur sendiri. bikin jalur. Iya, itu dari Mapakti bikin 2 jalur kalau nggak salah. Tuh. 2007 berarti masih baru ya hitungannya. Iya, ya? masih baru berarti. Itu kalau nggak salah saya pernah lihat itu berita pernah dengar itu apa ya untuk tebing Gunung Wangi sendiri kayaknya banyak didatengin mapala-mapala gitu mas, emang bener apa gitu mas? Ya, kalau di tebing Gunung Wangi itu emang benar sering didatengin mapala-mapala dan pernah juga dijadikan kompetisi jambore Jambore. panjat tebing itu pernah di situ. Itu kalau nggak salah tahun berapa itu lupa. Karena Tapi apa karena di Gunung Tebing Wangi itu ada 2 tebing. Jadi tebing yang pertama itu kapur, jenis batunya kapur, dan yang di bawah itu ada andesit. berarti beda ya beda ya? Iya, ada 2 jenis. Ya lah itu yang untuk Gunung Gajah sendiri sih itu masuk tipe mana itu, Andesit kah atau kapur gitu? Kalau di tebing Gajah yaitu termasuknya andesit. Itu kalau perbedaan secara mendasar, perbedaan tebing apa underseat sama yang kapur sendiri itu secara dasarnya itu gimana kalau dari segi mata, dilihat dari Kalau segi mata? kalau dilihat dari segi mata itu kemungkinan dari ini apa ya, jenis jenis batuan tebingnya itu beda. Kalau kapur itu kan kayak berwarna putih, tapi kalau andesit itu kayak berwarna abu abu kehitaman. Tuh. Terus untuk apa, untuk ini sih di wall sendiri Mas Antu berarti udah sampai top kah atau Kalau di wall sendiri itu saya belum top. belum top? Iya, baru sampai batas volume sih itu. Berarti ini agak susah ya untuk jalurnya apa gimana? Ya kalau kalau dibuat melecu itu agak susah. Tapi untuk biasanya Mas Andu sendiri untuk latihan di wall sendiri itu berapa minggu sekali atau gimana? Atau setiap hari kah? Kalau untuk latihan itu kan kalau di Mapakti ya latihan itu 1 minggu itu 2 kali, di hari Rabu sama hari Sabtu. Tuh Mas. Itu di hari tersebut ya. Berarti di apa? Di selain hari 2 hari itu nggak bisa latihan apa gimana Mas? Enggak sih, di hari selain itu bisa latihan. Yang penting daripada kita gabut di basecamp ini nggak ngapa-ngapain, ya udah kita latihan gitu. Berarti Entah untuk itu mengisi kekosongan ya, iya, kekosongan waktu. Tapi biasanya untuk mulai dari jam latihan sendiri itu mulai jam berapa Mas? biasanya sih kalau mulai latihan itu jam 2. Tunggu, Iya. Paling lambatnya jam 3 sih itu habis asar. habis kuliah yang berarti. Ya? Iya, betul. Nih aku rokok dulu nggak apa-apa Ya, Mas? aku juga mau ngerokok dulu Mas. Ini kebetulan rokoknya Jarum. jarum. Ini untuk sponsor belum ada masuk nih Mas. Iya, belum ada air ya Mas. Iya, barangkali bisa masuk ya, Pocari Sweat ataupun apa. Aku cukup biasanya. Apalagi di Tegal ya Mas, teh lebih enak kayaknya. Betul, di Tegal itu cuacanya panas banget, sumpah. Tapi untuk Mas Anduk sendiri kan udah 2 tahun di Mapakti ya. Itu udah pernah ngikutin kegiatan apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu. Kegiatan di Mapakti. Hingga ya maksudnya kegiatan yang ada di Mapakti yang lingkupnya itu di apa panjat tebing kah ataupun di rock climbing sendiri itu. Kalau kegiatan di Mapakti itu, kalau dari saya sendiri ya itu paling ya manjat tebing, manjat manjat di wall, top rupan, lead, terus ada boulder juga, terus ada SRT, terus vertical rescue, itu sih kalau saya sendiri. Dari Mas Anduk sendiri itu pernah ngikutin kompetisi nggak Mas? Ya kebetulan saya juga pernah mengikuti kompetisi itu 1 kali, itu di Boyolali. Boyolali. Kompetisinya itu Boyolali Metal Climbing Competition tuh. Itu juga Mapakti itu berarti ngirim 2 orang untuk Orang. ikuti lomba itu.
Itu pas tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu. Pas itu berarti Boyolali Metal Climbing itu di tahun 2023. Satu tahun yang lalu ya berarti. Ya? Iya, 1 tahun yang lalu. Itu untuk kompetisi sprint kah atau Kebetulan kemarin itu ikutnya yang top 8, top berarti lead, ikutnya yang lead. lead? Oh, Iya. beda berarti ya sama yang sprint ya. Beda. Kalau Yang sprint itu yang kayak apa ya? Yang kemarin Olimpiade enggak sih? Olimpiade Paris. ya Yang kalau juara satu itu. ya yang emas. kalau yang speed ya berarti Iya, itu yang kebetulan kemarin kompetisi di Olimpiade Paris itu speed record, speed world record. Tuh, speed WR lah. Yang poinnya itu kayak bayi bajang. Tuh. Kayak cicak ya. Pak, ya? Iya, kayak cicak. Aku lihat di TV, wah cepet banget itu, Seru. lengket, tangannya lengket. Tapi untuk tim Bakti pernah ada yang pernah ngejorain kompetisi buat apa, wall climbing kah atau speed kah atau apa gitu Mas? Kalau sebelum sebelum saya masuk kayaknya ya itu saya pernah dengar cerita lah itu dari kakak tingkat saya di Mapak itu ada yang Juara apa, Mas? juara itu berarti speed klasik. Speed klasik. Ya itu cewek. Cewek. Iya, speed Keren. klasik. Itu juara berapa Mas kalau boleh tahu? Kemungkinan itu juara 3. Juara 3. Iya, juara 3. Keren lah cewek ya. Itu di mana Mas kalau nggak tahu Mas? Itu di Purwokerto. Tapi biasanya kalau untuk kompetisi ya, itu latihannya sebelum kompetisi sendiri itu latihannya apa aja Mas? Biasanya kalau sebelum kompetisi ya itu kita latihannya itu kayak sering pull up lah, terus jogging, terus latihan yang mau diikutkan lomba juga. Maksudnya kayak semisal ikut kompetisi lead nih, ya kita belajar lead. Kalau enggak pas speed WR ya kita belajar speed WR. Entah itu belajar kekuatan tangan, loncat gitu sih. Jadi lebih ke fisik ya? Iya, lebih ke fisik. Ya nggak cuma ke fisik, kita juga harus cepet untuk gimana caranya biar dapat poin yang selanjutnya itu. Jadi kita harus ngira-ngira. Berarti ya kayak semacam berpikir juga ya, kompetisi berpikir ya, pakai otak juga ya. Iya. Nggak asal-asal apa megang poin atau gimana gitu. Iya betul. Kita juga harus berpikir yang cepat lah. Karena pas lomba itu kan nggak mungkin kita apa ya lambat lah mikirin atau gimana. Jadi kita harus cepat-cepat mikir oh ya ini langsung dikerjain gitu. Tapi sebelumnya Mas Antuk sendiri pernah kejadian apa ya? Kayak pernah kejadian jatuh dari wall atau apa gitu, pernah nggak Mas? Pas naik tebing kah mungkin? Alhamdulillah kalau saya sendiri tuh nggak pernah. Alhamdulillah belum pernah. Berarti aman ya untuk Aman. Bima Bakti ya? Iya karena kita juga harus sebelum naik atau manjat lah kita juga harus memperhatikan alat-alat yang harus digunakan. Berarti nggak asal naik iya. ya? Tuh. Nah, kita harus mempersiapkan alat-alat, semisal harness, tali, terus karabiner, sepatu, dan jangan lupa juga kita harus pakai helm itu sih. Yang paling Jadi emang harus ada prosedurnya sendiri ya. betul. Tapi untuk batasan usia naik wall atau panjat tebing sendiri ada nggak Mas? Kalau batasan umur itu kayaknya enggak sih, yang saya tahu ya itu dari SD itu juga udah ada yang pernah latihan. Jadi dari SD, SMP dan seterusnya sampai mahasiswa itu juga banyak yang ikut latihan, ikut lomba gitu sih. Berarti itu ada kayak klub-klubnya sendiri. Ada di kan saya juga pernah ke Purwokerto ya, itu pernah latihan di sana. Itu banyak klub-klub yang latihan juga itu dari kompetisi ya umur anak lah, SD SMP itu. Berarti emang apa ya, climbing sendiri mempunyai ya buat masa depan juga bisa ya Mas, buat project kerjaan gitu bisa ya Mas? Bisa. Nah itu ya project K3 itu kecamatan itu kan biasanya dapat
ya pernah dapat kerjaan kayak bersihin gedung lah, itu kan juga bagian dari rock climbing. Tuh. Lumayan tapi Iya, sambil kuliah kan ya. betul. Tapi berarti untuk apa namanya teman-teman Mas Andop sendiri berarti kebanyakan anak rock climbing juga apa gimana Mas? Ya, Apa pernah temenan sama tokoh publik gitu mungkin? kalau teman-teman saya itu ya karena saya belum pernah mengikuti kompetisi ya, ya baru satu kali itu kurang. Cuma ya kenal di daerah Tegal lah, cuma itu sih atlet-atlet dari Tegal itu. Tapi ada keinginan nggak Mas untuk Mas Andop sendiri apa ya lebih ke fokus prestasi gitu mungkin suatu saat nanti bisa mewakili Indonesia di ajang internasional Ya mungkin. kalau itu sih pasti pengen sih Mas, nggak mungkin ya orang nggak pengen ngikuti kompetisi itu dan menjadi atlet yang profesional. Itu sih. Ya paling itu aja ya untuk teman-teman ngobrol singkat kita di Obama kali ini. Mungkin buat calon anggota yang mau masuk Mapakti bisa join yang ada link yang ada di bawah ini sama bisa apa namanya Datang ke datang basecamp ke ya Mas. basecamp ya bisa mungkin sama follow juga IG Mapakti sama akun YouTube Mapakti ya guys ya. Jangan lupa mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.